Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran basis data. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar penulisan query pada MySQL. Nah, di video kali ini kita akan pelajari query untuk melihat, menggunakan, dan menghapus database MySQL. Nah, seperti materi sebelumnya, kita akan mengakses MySQL Server ini menggunakan MySQL Client melalui CMD window atau command prompt, atau yang menggunakan Linux ataupun MacBook, kita menggunakan terminal. Silakan masuk dulu ke CMD window ataupun ke terminal sebagai root. Setelah tampilannya seperti ini, sudah masuk, ada MariaDB non. Di materi sebelumnya ada juga sama ya, seperti ini, non. Apa maksud non ini? Non ini artinya kita belum masuk ke salah satu database manapun. Jadi, kita akan masuk ke database ini. Dalam penggunaannya sehari-hari, sebuah aplikasi biasanya hanya memiliki sebuah database saja. Apa itu database? Database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang nantinya saling berhubungan. Nah, database adalah tempat di mana tabel-tabel itu kita buat. Maka sekarang kita akan belajar membuat database-nya dulu. Untuk membuat database, di sini pada MySQL ini kita semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Penulisannya jadi harus menggunakan bahasa Inggris dan harus benar. Jadi nanti kalian harus memperhatikan setiap karakter huruf. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Perintah dasar untuk pembuatan database adalah create database if not exist nama database-nya. Create ini buatlah database. Perhatikan di sini bentuknya tunggal database-nya, tidak ada S-nya. Jadi kita akan membuat sebuah database, artinya hanya membuat satu. If not exist, ini boleh kita tulis if not exist-nya. Nah, nanti kita praktekkan. Create database if not exist nama database. Kita akan buat contoh dulu ya. Di sini saya hapus if not exist-nya. Jadi kita kasih perintah create database. Perhatikan, ingat di materi yang lalu, MySQL tidak case sensitive. Artinya Anda tidak perlu mempermasalahkan huruf besar maupun huruf kecil. Misal kita akan membuat database dengan nama kita. Nama saya Teguh Firmansyah. Saya buat menggunakan nama lengkap ya, Teguh Firmansyah. Tapi perhatikan di sini, ketika kita membuat sebuah database, kita tidak boleh memberikan tanda spasi. Ntar, ingat yang lalu, setiap akhir dari perintah harus diberikan tanda titik koma atau /g. Perintah di sini create database Teguh Firmansyah, ini artinya buatlah sebuah database yang bernama Teguh Firmansyah, nama database-nya. Kemudian saya eksekusi dengan enter. Yang terjadi, MySQL tidak melaksanakan perintah kita. Kenapa? Karena belum diakhiri dengan tanda titik koma atau /g. Sekarang kita tinggal kasih titik koma, enter. Setelah dikasih titik koma di sini, MySQL menyatakan bahwa query oke, satu perintah sudah dilaksanakan. Kita akan membuat kembali, tetapi tanpa ada tulisan if not exist. Ini kan sudah query oke, satu baris sudah dibuat ya. Create database Teguh Firmansyah. Query oke, berarti database ini sudah jadi. Sekarang kita buat lagi sebuah database yang nama database-nya sama. Jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Kita akan membuat sebuah database yang namanya sama dengan database sebelumnya. Tapi tidak kita berikan if not exist. Apa yang terjadi? Kita lihat, enter. Di sini MySQL menyatakan bahwa ada error. Ini perintah kita tadi, MariaDB non create database Teguh Firmansyah. Di atasnya udah ada. Jadi perintah yang pertama query oke, tapi perintah yang kedua error 1007. Cannot create database, artinya tidak dapat membuat database karena database ini sudah ada. Database exist. Database maksudnya database yang menggunakan nama Teguh Firmansyah seperti ini sudah ada, kecuali menggunakan nama lain, misalnya underscore-nya kita hilangkan, itu berbeda ya. Sekarang kita buat kembali database yang sudah ada, tetapi ada kalimat if not exist. If not exist-nya kita buang saja kurungnya ya. If not exist, Teguh underscore Firmansyah. Perhatikan di sini kita membuat database if not exist dengan nama yang sama, Teguh Firmansyah. Enter. Perintah kita ini. Baris yang ini ya. Perhatikan ya. Create database. Ini perintahnya. Create database if not exist Teguh Firmansyah titik koma. MySQL menyatakan bahwa perintah kita diterima. Di sini dikatakan 0 row affected. Jadi yang sebelumnya itu diterima itu 1 row ya, 1 baris diterima. Yang ini 0.
tidak ada pesan yang dikerjakan. Tapi query-nya oke, dan tidak ada pesan error. Kenapa? Karena database yang kita buat ya, sudah ada. Dia menerima perintah ini, tetapi dia tidak mengerjakannya karena database-nya sudah ada. If not exist. Jika tidak ada, dia akan buat. Jika ada, dia tidak buat. Jadi hanya menambahkan if not exist saja, pesan error hilang. Untuk perintah create database. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu melihat database yang sudah kita buat. Caranya kita ketik show database. Perhatikan, ketika kita berikan perintah show, di sini S-nya untuk database, S-nya ada tambahan, ya, yang menunjukkan bahwa database yang akan kita lihat ini jamak. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam komputer kita database-nya tidak satu. Maka harus dikasih perintah jamak. Database, ada S-nya di belakang. Baik, kita lanjutkan show database titik koma, enter. Untuk database yang ada di dalam komputer saya, di sini ada data penduduk, DB tabungan, DB daftar, DB lat integer, mahasiswa Teguh. Ini semuanya adalah contoh-contoh yang sebelumnya saya buat. Kemudian yang terakhir saya buat, yang barusan ini Teguh Firmansyah. Di sini ada masuk Teguh Firmansyah. Database ini semuanya adalah database yang pernah kita buat. Akan muncul semuanya di sini. Jadi Anda silakan membuat database dengan cara sama seperti tadi. Untuk melihatnya, show database, dia akan menampilkan database yang ada di dalam komputer kita, yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk menggunakan sebuah database, kita harus memilih salah satu database, kemudian kita gunakan sebagai tempat kita bekerja. Jadi misalnya di dalam database itu, kita akan membuat tabel. Ya, perhatikan cara memilih atau cara menggunakan database-nya. Misalnya database yang akan kita gunakan, database yang barusan kita buat ya, Teguh Firmansyah. Berarti kita ketik perintahnya use Teguh Firmansyah. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi database. Use Teguh Firmansyah. Ya, kalau tadi kita membuat itu create database, kemudian show database. Ya, untuk menggunakan database kita tidak perlu mengetik use database, tetapi langsung nama database-nya, use Teguh Firmansyah. Titik koma, enter. Hasilnya adalah database change. Artinya database-nya sudah berganti atau kita sudah masuk ke database yang lain. Nama database-nya adalah Teguh Firmansyah. Perhatikan di sini di samping tulisan MariaDB, yang tadinya non itu kita tidak masuk ke dalam database manapun. Sekarang ada Teguh Firmansyah. Jadi non itu berganti menjadi Teguh Firmansyah. Bagaimana untuk mengganti berubah ke database yang lain? Misalnya database lain, nama saya ya, nama saya di sini ya. Di sini ada database nama saya. Bagaimana cara merubah atau beralih ke database yang lain? Langsung saja kita ketik use nama database-nya. Nama saya. Titik koma, enter. Perhatikan perubahannya. Yang tadinya Teguh Firmansyah berubah menjadi nama saya. Sekarang saya akan kembali lagi beralih ke database Teguh Firmansyah. Ya, untuk beralih tinggal ketik saja use nama database-nya. Berikutnya kita akan menghapus sebuah database jika sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi kalau ada database yang sudah kita tidak gunakan atau kita batal membuatnya, kita bisa hapus database tersebut. Namun yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menghapus sebuah database, maka seluruh isinya di dalam database tersebut akan hilang, termasuk tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi harus kita yakinkan dulu apakah kita benar-benar akan menghapusnya. Untuk query dasar dari perintah menghapus sebuah database adalah drop database if not exist database name. Jadi drop ini nanti perintah drop ini akan digunakan untuk menghapus ya. Menghapus tabel juga nanti drop sama. Drop apa yang mau kita hapus? Database. Berarti drop database. Untuk perintah drop ini database-nya hanya tunggal, tidak jamak. Database-nya kita tulis dalam bentuk tunggal. Karena kita hanya menghapus satu database. If exist, ini boleh ditulis, boleh tidak, sama seperti pada saat kita membuat. If exist database name. Nah, nama database-nya ini kita ganti sesuai dengan nama database yang akan kita hapus. Misalnya saya akan menghapus database Teguh Firmansyah. Teguh _Firmansyah.
Titik koma. Jadi di sini drop database if exists Teguh Firmansyah. Artinya saya akan menghapus database Teguh Firmansyah. Saya akan hilangkan dulu perintah if exists. Di sini kita langsung akan menghapus database Teguh Firmansyah. Titik koma. Enter. Perhatikan ada pernyataan bahwa query oke. Perintahnya artinya dia sudah diterima. Dan database Teguh Firmansyah seharusnya sudah terhapus. Karena tadi kita sedang menggunakan databasenya, lalu kita hapus, maka secara otomatis kita langsung keluar dari databasenya. Sehingga di sini database none. Kita lihat kembali apakah benar database Teguh Firmansyah ini sudah terhapus. Bagaimana cara melihatnya? Ingat tadi gimana? Show database. Pakai S belakangnya. Ya, perhatikan, tidak ada lagi database Teguh Firmansyah. Lihat di database yang sebelumnya. Ini ada. Kemudian setelah dikasih perintah hapus, mana perintah hapus? Drop. Maka database yang bernama Teguh Firmansyah tadi sudah tidak ada di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada 18 baris, ya. 18 baris. Karena sudah dihapus satu menjadi 17 baris. Paham ya? Sekarang kita akan coba lagi menghapus database yang sama. Sebelumnya kita sudah menghapus database Teguh Firmansyah. Sekarang kita hapus lagi. Sudah kita hapus, kita lihat tidak ada. Sekarang kita akan hapus kembali. Drop database. Kita kasih perintah yang sama, hasilnya error. Error 1008. Cannot drop database Teguh Firmansyah. Karena database-nya sudah tidak ada. Database does not exist. Sekarang kita coba menghapus database, tapi ada perintah if exists. Cara penulisannya drop database if exists Teguh Firmansyah. Ini artinya kita akan menghapus database jika database tersebut ada. Database yang akan dihapus adalah database Teguh Firmansyah. Perhatikan ya, perintah yang pertama drop database Teguh Firmansyah, tidak ada kata if exists. Pesannya adalah error, yaitu can drop database Teguh Firmansyah karena database-nya does not exist. Karena database-nya tidak ada lagi di dalam server kita. Nah, di perintah yang kedua, drop database if exists, jika ada. Database-nya yang akan dihapus adalah Teguh Firmansyah. Di sini pesannya query oke. Pesannya diterima. Jadi untuk menghapus database, kalau kita mau aman, tidak ada pesan error, kita berikan saja if exists. Tapi kalau kita mau singkat atau ringkas dalam penulisan tanpa ada if exists, tidak masalah. Hanya muncul pesan error. Oke, perhatikan juga sekali lagi dalam penulisan perintah ya. Ada yang menggunakan S di belakangnya atau dalam bentuk jamak dan ada yang tunggal. Oke, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.